Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kembali bersama Pak Suhadi. Pak, selamat datang Pak. Selamat datang. Ini Pak Suhadi ini betul-betul pakaiannya ini formal. Ini kayaknya ternyata baru bertemu Pak Jokowi. Ya Betul, Pak ya. iya. Ini siang tadi kita ini kan Di satu tempat lah. Di satu tempat lah ya. Dekat dari sini juga di kok. Jakarta lah ya Pak Iya. ya. Nah ini menarik nih, saya nggak tahu nanti mungkin Pak Suhadi bisa cerita kira-kira yang seperti apa gitu ya, gambaran pertemuannya itu, terus isinya apa gitu. Ini menarik karena kan kita kemarin baru saja ada wawancara di Bocor Alus ya, Jokowi. Terus wawancara di Tempo ini Pak, ini baru saja terbit nih majalah Tempo. Iya. Nanti kita tampilkan dan ini menarik karena Pak Jokowi ditanya soal ijazah. Dan jawaban Pak Jokowi itu kok hampir plek-ketiplek dengan poin-poinnya Pak Suhadi gitu loh. Jadi ini ada pertemuan batin ini. Karena dia sering dengerin Cokro kali. Iya itu makanya saya juga semoga aja begitu. Karena tempo hari waktu Mas Sahal titip salam, Eh, saya datang ke kediaman kan, saya bilang, Mas Sahal mau bicara. Oh dari Cokro ya? Iya langsung. Langsung. Sempat Langsung bicara kan telepon, langsung. ya kan? betul-betul. Nah, gimana Pak Pak Suhadi melihat apa tadi pertemuannya ini Pak dengan Pak Ya Jokowi? tadi pertemuan relatif memang itu sudah diagendakan. Kami kan dari relawan meminta ya, kalau bisa setiap 3 bulan sekali diadakan pertemuan antara relawan dengan Pak Jokowi gitu. Nah kan ini udah hampir 3 bulan memang. Tentunya mungkin semangat ini yang difasilitasi oleh teman-teman dan juga disepakati oleh Pak Jokowi untuk diadakan pertemuan. Dan dalam pertemuan tadi, ya kita bicara santai sih. Ada yang menggelorakan semangat bagaimana peran Bapak Jokowi di PSI, terus Oke. bagaimana juga keberadaan dinamika politik sekarang ini, terus bagaimana juga kita menyikapi pemerintahan dan lain sebagainya. Itu aja yang menjadi konsentrasi kita dalam pertemuan tadi. Berapa lama pertemuannya Pak? Hampir 2 jam ya, Oh, ya, hampir lumayan 2 jam. panjang ya. Dari Ya, jam ya. 10 on time banget Oke. sampai jam 12. Oke. Terus kami makan siang. Hmm. Cuma tadi saya nggak sempat makan siang, tadi saya izin dengan Pak Jokowi. Oke. Saya bilang saya ada pertemuan di luar. Selebihnya saya nggak ikut Oke. lagi kegiatan yang memang masih ada Pak Jokowi di sana gitu. Ya itu. Nah, kalau dari hasil pertemuan tadi Pak yang Pak Suhadi bisa sampaikan kira-kira, jadi gimana gambaran besarnya tentang bagaimana Pak Jokowi menyikapi isu-isu mutakhir lah gitu. Isu mutakhir berkaitan dengan pemerintah, kita sepakat, kita tetap sepakat dan concern untuk bagaimana mendukung program-program kerja Pak Prabowo Gibran dalam rangka penegakan hukum, ya, terus juga masalah-masalah yang lain. Sekarang kan ada gempa di NTT, ya, terus juga ada kebakaran hutan di Kalimantan. Ya. Itu juga tentunya kita harus dukung program-program pemerintah dan juga kita harus juga ikut terjun membantu. Memang kan kemarin juga relawan pada saat GK ulang tahun kita sudah mendonasikan banyak masukan ya dari teman-teman yang sebentar lagi mungkin kita juga akan ke NTT itu. Ya, terus kemudian berkaitan dengan masalah dinamika perpolitikan yang lain ya nggak terlalu banyak disinggung. Tapi tadi beliau juga menyinggung berkaitan dengan masalah ijazah. Ya, itu yang menarik itu. Karena kenapa? Ya, ini kan kita memang termasuk orang diehatnya Pak Jokowi nih berkaitan dengan masalah keberadaan isu ijazah ini ya. Sampai sekarang belum sampai ke pengadilan, belum sampai ke pokok perkara dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga tim hukum merah putih tadi juga kita laporkan, kita sudah mengajukan surat ya untuk Mahkamah Agung mengeluarkan perma dan atau sema dan itu sudah dijawab ya. Terus kemudian juga kita lagi mengajukan ke MK berkaitan dengan masalah prapit ya yang selalu berkali-kali. Dan kami menganggap prapit berkali-kali ini sangat tidak efektif gitu. Itu. Nah, itu yang soal prapit Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kita bahas terpisah, Pak. Ya. Ini makanya saya jelaskan secara umum ya, aja. Betul. Beliau juga sampaikan juga kepada kami ini gitu kan, ya, berkaitan dengan masalah ijazah. Itu kan sudah dijelasin sama rektor bahwa ijazahnya asli. Terus kemudian juga kepada dekan
Fakultas Kehutanan dinyatakan ijazahnya memang asli dan Pak Jokowi kuliah di sana. Juga ada pembanding dan lain sebagainya. Itu tadi dijelaskan loh. Ya, jadi artinya itu menjawab Pak Jokowi tidak ragu berkaitan dengan masalah ini. Dan tadi juga dia katakan ya, sesuai dengan juga yang pernah kami sampaikan di Cokro juga, Pak Jokowi akan hadir. Karena memang ini kepentingan, ini hak yang harus diperlihatkan. Karena tujuan saya tadi dia bilang ya, hadir dalam persidangan, ya saya mau tunjukkan ijazah saya. Bukan seperti yang sekarang diminta oleh orang banyak, tunjukkan dong, gitu kan. Nah, kan kalau kita melihat seperti itu, loh kok jadi Pak Jokowi yang disuruh nunjukin? Harusnya kan yang menghujat-hujat itu yang harus menunjukin. Ya, adigium hukumnya kan seperti itu gitu kan. Kok jadi dibalik? Makanya tadi oleh Pak Jokowi, ya saya nggak mau kalau sekedar menunjukkan seperti itu. Nanti kalau 1 juta orang mempertanyakan ijazah itu terus, ya kan, 1 juta orang juga saya harus tunjukin, kan nggak masuk akal. Makanya momennya ya udah dipercepat aja persidangan, nanti kita akan tunjukkan ijazah itu. Bukan hanya S1 yang dikatakan tadi juga. Semua ijazahnya yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang disimpan oleh Pak Jokowi akan ditunjukkan. Dari SD, SMP, SMA, itu nanti akan ditunjukkan. Kalau perguruan tinggi kan sekarang menurut Pak Jokowi juga tadi, ya itu udah dilakukan penyitaan. Di Polda dan sekarang ada di Kejaksaan karena udah dilimpahkan ke pengadilan gitu. Jadi ya nanti saya akan pinjam ijazah itu. Ya, saya akan perlihatkan ijazahnya. Ini loh ijazah saya yang asli. Nah, sekarang saya tanya, apa yang menjadi dasar? Katanya ijazah saya palsu. Ya kan, buktikan dong. Kan kelihatannya yang mungkin ditakutin oleh Roy dan Tipa, pertanyaan itu. Dan itu tadi sudah dikatakan oleh Pak Jokowi. Dia juga akan mempertanyakan, mana bukti ijazah saya palsu yang kamu dengung-dengungan itu, yang kamu framing-framing itu, mana? Saya yakin gak akan bisa ditunjukin kok. Kalau dia tunjukin pun tentunya kan berbeda lagi. Gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Barangkali mereka berdua ini pengecut untuk maju ke persidangan. Saya katakan pengecut, itu aja. Orang Pak Jokowi udah siap kok. Harusnya kalau memang Pak Jokowi udah siap, ya jangan berlindung di di wilayah-wilayah yang selalu aman itu kan. Prapit itu kan wilayah aman buat dia. Karena seolah-olah dia nggak bisa diadili dalam persoalan ini. Ya salah kaprah dong begitu caranya gitu kan. Karena kan sebetulnya sederhana untuk menyikapi semua problem ini yaitu di pengadilan negeri dalam pokok perkara. Ya, Roy menuduh apa, buktikan. Pak Jokowi yang dituduh bagaimana, buktikan. Selesai, masyarakat itu akan melihat dan akan menilai bahwa siapa sebetulnya dari persoalan dua kelompok ini yang dinyatakan itu benar dan tidak. Di pengadilan yang bisa menentukan persoalan itu. Makanya kenapa sih takut? Ini kan jadi aneh menurut saya gitu kan. Ya. Semua masyarakat Indonesia sekarang udah meragukan kok apa yang dinarasikan oleh Roy Suryo itu. Prapit itu adalah sebagai upaya mengulur-ngulur waktu dan juga sikap dari pengecut yang memang tidak berani menghadapi persidangan. Itu dinyatakan juga Pak di Tempo. Jadi Anda akan datang ke pengadilan, kata pertanyaan Tempo. Terus jawab Pak Jokowi, iya dong, kan saya yang mengadukan. Enak sebetulnya yang menuduh itu. Tinggal tunjukkan buktinya dong. Tapi mereka malah menggugat pra-peradilan. Ini sebenarnya masalah ringan, dibikin tapi berat, digoreng bertahun-tahun. Betul. Katanya. Jadi ini sebenarnya, ini kan seperti kayak menepis anggapan bahwa justru Pak Jokowi yang memperlambat persoalan. Gitu ya. Dan justru Pak Jokowi yang takut datang ke pengadilan, gitu, datang ke persidangan. Padahal justru Pak Jokowi yang nunggu-nunggu, gitu Pak ya. Betul. Nah itu Pak, kalau misalnya skenario-nya tadi, Roy Suryo dan Tifa diminta untuk menunjukkan terus nggak ada buktinya gitu terhadap tuduhannya, makanya itu cepat juga sekali dong persidangannya Pak. Iya, makanya itu juga yang saya herankan. Nanti apa dokumennya nuduh-nuduh sampai 1 tahun ini ya kan yang dimiliki oleh Roy Suryo sama Tifa. Terus apa yang diteliti ini kan gitu kan? Ya. Ini kan kita masuk dalam perangkap pemikiran orang bodoh yang kita diajak juga harus bodoh. Kan sebetulnya nggak boleh seperti itu dong. Ya. Makanya sekarang
Satu kuncinya hadapi pengadilan karena Pak Jokowi siap untuk datang. Dan Pak Jokowi sudah menyatakan dia akan hadir, dia akan tunjukkan ijazahnya. Sehingga narasi yang mengatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah, Pak Jokowi takut dalam persidangan, itu sudah terjawab dan terbantahkan. Pak Jokowi akan datang, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya. Sekarang ijazahnya ditanya di mana? Tadi juga dia ngomong dengan kami ya, Pak Jokowi itu ada di tangan penyidik, sekarang ada di tangan JPU. Yang S1, kalau SD, SMP, SMA itu saya simpan di rumah, ada. Jadi nggak usah khawatir, saya tunjukkan semuanya. Itu. Nah, terus terkait dengan soal itu Pak, serangan yang juga masih muncul ya. Kan sekarang kan Roy Tiva kayaknya sudah mentok nih, Prapitnya ditolak dan mau nggak mau kan sebentar lagi masuk ke pokok perkara. Ya. Terus sekarang muncul nih, Denny Indrayana gencar sekali bikin sayembara macam-macam nyerang Gibran. Menurut Pak Suyadi gimana? Maksudnya Pak Jokowi merespon nggak itu soal itu? Ada yang nanya nggak gitu? Tadi ada sih yang nanya, tapi tidak terlalu direspon berkaitan dengan masalah itu. Pak Jokowi justru bicara yang lain, gitu. Karena bagi dia, bagi Pak Jokowi ya, karena apa yang sudah dilakukan oleh Gibran itu kan sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Ya kan pernah mencalonkan sebagai wali kota Solo, lulus kok proses pencalonannya, ya kan? Terus kemudian juga di Pilpres ya sebagai calon wakil presiden juga lulus, tidak ada permasalahan berkaitan dengan masalah ijazah. Harusnya kan kalau memang dari dua lembaga ini sudah mengatakan seperti itu dan hukum sudah mengikat seperti itu kan harusnya sudah selesai. Nggak perlu lagi menjadi wilayah perdebatan. Makanya dianggap oleh Pak Jokowi itu nggak begitu penting lah buat dia gitu. Makanya nanti secara khusus ini kita akan bahas ya secara hukum. Ya. Karena rencananya juga kita akan mengadakan somasi kepada Denny berkaitan dengan jadi masalah tim hukum Merah Putih ya, kita akan mengajukan somasi. Itu menarik untuk kita bahas terpisah ya. itu Pak. Nanti kita akan bicarakan. Ya, tapi kan sebenarnya kan Denny ini kan hanya rangkaian dari sekian serangan terhadap Gibran ya. Kan sebelumnya dulu kan ada sejumlah purnawirawan kan minta Gibran dimakzulkan. Ya. Terus ada siapa itu yang juga menggugat soal ijazah Gibran gitu kan. Siapa lupa di pengadilan negeri. Ini Denny gitu kan, Denny Indrayana. Nah, ini kayaknya menurut Pak Suyadi, kesan saya kok kayak ini muncul karena serangan terhadap Pak Jokowi mentok gitu Pak. Gimana Pak Suyadi ngelihatnya ini? Saya sepakat. Karena kan dengan keadaan SEMA yang sudah dikeluarkan, yang nanti kita akan bahas, terus kemudian juga wilayah hukum yang memang apa yang digunakan untuk Prapit itu juga amunisinya mau habis ya. Tentunya juga kan nanti akan menjadi persoalan dong. Kalau tiba-tiba ini menjadi berhenti. Mereka kan nggak mau nih ini berhenti kan ya. Karena kita lihat setiap kali ada posisi yang menguntungkan Pak Jokowi, pasti nanti akan ada persoalan-persoalan yang berkaitan menyangkut masalah keberadaan keluarga dari Pak Jokowi. Ya, jadi makanya sekarang nih ijazah Pak Gibran, Pak Wapres itu dipermasalahkan kembali. Tujuannya apa ya? Terus mau digoreng ya. Jadi dua orang ini dianggap berbahaya buat bangsa dan negara. Karena kenapa? Ya, mereka orang-orang yang mau bekerja kan seperti Pak Jokowi, Pak Gibran ya sebagai Wapres yang sekarang ini kan orang-orang yang mau kerja. Gitu kan? Dan sedangkan kita melihat orang-orang yang selama ini mau disebut dengan pemimpin, maunya kan bagaimana menikmati hasil kekayaan alam ya tanpa dia berpikir untuk bagaimana memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka harus perhatikan untuk kepentingan masyarakat, itu kan kemudian nggak pernah terjawab gitu kan. Nah inilah yang mereka takutkan gitu ya. Makanya begitu ini keadaan meredup, dia akan ramelkan lagi masalah Pak Wapres berkaitan dengan masalah ijazah. Yang sebetulnya ya itu harusnya sudah selesai. Karena kan saya udah bilang tadi ya, hukum positif berkaitan dengan masalah proses-proses itu sudah dilalui. Jadi sebetulnya ini bukan wilayah perdebatan, bukan wilayah perkara, bukan wilayah yang memang harus dicari-cari masalah. Nggak perlu seperti itu gitu kan. Ya kalau memang nanti nggak suka kan gampang tinggal dijegal tahun 2029 gitu kan. Ngapain juga bicara-bicara sekarang yang memang sudah terjadi.
gitu kan? Karena Pak Gibran sebagai wakil presiden itu sudah terpilih secara konstitusi kok, Ya. sudah disahkan. Jadi lucu aja kalau itu masih dipermasalahkan lagi, apalagi dengan segala undian dan lain sebagainya. Mau cari apa sih gitu kan? Ya, itu. Iya, kalau kita lihat dari backgroundnya si Denny sendiri, Denny Indrayana, Roy Suryo, seberapa jauh kaitannya dengan partai tertentu, ya orang bisa menebak-nebak sih arahnya gitu, Betul. Pak. Ya. Nah, Arahnya ini- sama kok. Arahnya sama untuk menjatuhkan legasinya Pak Jokowi dan keluarga. Oke, Gitu. iya, Kan iya. kalau keluarga bicara juga dengan Pak Wapres kan dalam persoalan ini. Pak Jokowi menyinggung nggak Pak soal narasi yang masih beredar tentang upaya mengadu domba gitu Pak? Karena kan kemarin kan ketika ada pidato kenegaraan kan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Gibran kan tampil bareng tuh Ya, kan, bertiga. bertiga. Mm-mm. Terus kemudian kemarin ada jadi saksi pernikahan Ya, staf susnya Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, Prabowo. itu kan Betul. mereka tetap menunjukkan kekompakan. Tetapi di sisi lain narasi pecah belah mengadu domba itu masih tetap beredar gitu. Menurut Pak Soehadi gimana? Kalau ngelihat gimana respon Pak Jokowi? Kalau melihat dari kacamata orang-orang yang memang nggak menyukai keberadaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kan ini selalu yang dibenturkan. Kalau ini nggak dibenturkan kan juga nggak enak buat mereka gitu kan, ya. Nah, kalau melihat dari apa yang sudah kita lihat dengan persoalan-persoalan yang memang kasat mata itu bisa dibuktikan, ya, berkaitan dengan keakraban waktu 17 Agustus, terus juga waktu pesta kemarin, ya, di mana dua-duanya menjadi saksi nikah, kan hubungannya harmonis, gitu kan. Tapi orang kan nggak mau nih keharmonisan ini terjadi. Maunya mereka terus mau dibentur-benturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tujuannya apa? Yaitu tadi mau menghancurkan legasinya dari Pak Jokowi itu sendiri gitu kan. Pokoknya lu kalau urusannya dengan Pak Jokowi kita nggak akan dukung. Semangatnya seperti itu gitu kan. Ya, padahal itu salah. Harusnya ya para pemimpin itu kan harusnya bersatu dong ya kepada bagaimana kepentingan negara ke depan ini benar-benar bisa terlaksana. Pembangunan dan juga kesejahteraan ekonomi buat masyarakat. Kan harusnya itu yang dipikirkan gitu. Betul. Bukan terus menciptakan adu domba terus. Ini saya ngomong begini, nanya yang terakhir ini Pak, karena kan baru saja ini rame juga narasi dari Said Didu Pak. Dan ini ditanggapi oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi. Jadi Said Didu bikin framing bahwa ada persekutuan antara SSB Solo, Singapura, Bandung. Jadi ini narasi yang dikembangkan oleh Said Didu dalam podcastnya dengan Abraham Samad, Pak. Terus seakan-akan ini ada upaya untuk menggembosi Prabowo dengan ini Pak Jokowi menjalin aliansi. Saya nggak tahu Singapura itu maksudnya apakah dia kan selalu itu kan oligarki gitu kan yang dia sebut-sebut gitu, si Said Didu maksudnya. Saya dengar juga kok itu. Isu itu saya dengar. Itu waktu kemarin di GK ya. Di Galang Kemajuan pada waktu hari ulang tahun ini sempat juga kita bahas berkaitan dengan masalah itu gitu kan. Cuman kita juga nggak ngerti maksudnya itu apa sebetulnya gitu kan. Kalau Solo ya orang udah tahu lah itu Pak Jokowi ya kan. Terus kalau Bandung ya mungkin KDM. Terus kalau Singapura ya kan. Giovanni maksudnya PSI gitu kan. Kan orang jadi rekan-rekannya ke sana gitu kan. Dan juga ada 9 naga. Nah, itu juga kan menjadi persoalan gitu. Tapi ya itulah. Orang mau nafsirkan seperti apa ya. Memang kalau nggak ngusilin Pak Jokowi kan mungkin pada nggak betah gitu kan. Karena juga maunya kalau nggak ngangkat Pak Jokowi, omongan mereka mungkin juga nggak laku. Jadi yang paling menarik adalah selalu bagaimana menciptakan keseharian, baik sarapan, makan siang, makan sore, makan malam, ya kan? Itu harus bicara dengan Pak Jokowi supaya perutnya kenyang. Bicara tentang Pak Jokowi? Ya. Iya. Harus bicara dengan Pak Jokowi supaya perutnya kenyang. Iya dong, kan kalau nggak lapar terus mereka kan gitu kan. Kenyang bukan dalam arti makan nasi, bukan. Tapi bagaimana mengkonsumsi kehidupan punya energi. Karena dia bicara yang lain nggak punya energi, gitu. Betul. Nggak ada perhatian dari masyarakat itu. Oke,
Terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Nah, kita nanti akan membahas secara spesifik tentang perkembangan terakhir kasus Roy Suryo dan Tifa setelah prapitnya ditolak, kemudian ada muncul surat edaran MA, Pak ya, Iya. Mahkamah Agung, terus juga langkah Pak Suhadi dan tim hukum Merah Putih melakukan judicial review di MK, Iya. gitu Pak ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat sore.